Kami berlindung kepadamu ya Allah lewat sihir yang pernah dipercikan, yakni semprotan air atau cipratan air atau disiramin air di rumah kita. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mu'allaq. Sihir yang digantung di pohonan. Nah, sedikit saya sampaikan. Ketika Syekh Said Ahmad Abdul sampai di Indonesia, yang beliau cuma sampaikan dengan kalimat hampir banyak warga atau kaum muslimin yang ada di Indonesia ini terkena sihir mu'allaq. Sihir media yang digantungkan di pepohonan yang dia berharap ada angin yang berhembus meniup media tersebut. Saya mau sampaikan sedikit ciri-cirinya. Selalu merasa kelelahan, ketegangan dan bergejolak, terus selalu merasa panas dan berputar di sekitar kepala, terus sering mengalami nggak fokus, terus nggak suka makan burung merpati, ya nggak suka makan burung merpati dan merasa nggak nyaman dengan aromanya, selalu merasa jantung berdebar. Makanya di kitab Maradus Sihir, Syekh Sa'ad memberikan cara menghancurkan sihir mu'allaq adalah dengan cara memakan burung merpati. Karena ciri-ciri sihir mu'allaq itu nggak suka burung merpati. Obatnya makan burung merpati. Beda dengan sihir madfun, sihir yang dipendam. Obatnya harus sering makan ikan lele. Ya, sihir madfun itu obatnya harus sering makan ikan lele. Karena sihir madfun itu salah satu cirinya tiba-tiba nggak suka ikan lele. Ini sedikit gambaran aja ya. Karena tolong diingatin Ustaz, saya kalau lagi ngomong, asik ngomong lupa waktu ini. Subhanallah. Ya itu aja paling Bu, ciri-cirinya. Baik, kita lanjut khusus untuk yang dari chat ya. Yang pertama, apa ciri-ciri ain dari manusia dan ciri ain dari jin? Dan bagaimana cara penanganan dari pelempar ain yang tidak diketahui? Monggo. Oke, ciri-ciri pada umumnya antara ciri-ciri manusia dan jin itu sebenarnya sama. Ya, ciri-cirinya sama pada umumnya seperti yang tadi saya sebut. Ada Syekh Abdullah As-Sarhan, ya, itu sama ciri-cirinya. Ini yang saya pernah ketahui. Terus kalau kita terkena ain yang kita pun nggak ketahui dari pelaku ain tersebut, ya udah kita bacakan ayat Quran di di air, kemudian diniatkan untuk pembatal ain. Bisa. Terus siapkan air, bacakan ayat-ayat Quran, diniatkan untuk ruqyah, diniatkan untuk menghilangkan dan membatalkan ain, itu juga bisa. Atau zaitun yang kita bacakan ayat-ayat Quran, kita niatkan untuk ruqyah, kita niatkan untuk membatalkan ain dari pelaku ain yang kita nggak ketahui, kemudian diusapkan dari ujung kepala, usapkan semua badannya, itu juga bisa. Ya, paling tidak itu gambaran singkatnya, jawaban singkat dari saya. Karena jam 10 saya udah harus ada di Gandaria City nih, Masya Allah. Jadwal saya agak padat di malam ini. Saya masih di Jati Jajar Depok, di rumahnya Ustaz Suparman. Baik. Untuk penanganan ain yang tidak diketahui, siapa yang melempar ain? Apa nih? Caranya. Penanganan. Tadi saya bacakan itu yang tadi bacakan ayat Quran di air. Bacakan di zaitun, ya. Baik, langsung dua orang nanti sekaligus untuk penutup dari Setiati Meranti dan Umu Siti. Baik, ke Ibu Setiati dulu, nanti setelah selesai baru ke Umu Siti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Meranti ini Ria Ustaz ya. Pertama, saya ini sering bermimpi tempat-tempat yang dulunya pernah saya bermain waktu kecil, termasuk rumah kecil, jalannya itu memang masih sama persis seperti dulu waktu sekolah. Nah, kemudian waktu saya pergi ke warung, disuruh ibu saya, itu masih sama gitu. Artinya dulu seperti itu tempatnya, dan dalam mimpi saya juga seperti itu. Terus ini kos-kosan waktu saya kuliah, itu saya sering mimpi itu, dan teman-temannya juga itu
itu juga ya para akhwat yang kamarnya di sini tuh masih sama persis gitu. Kemudian di samping itu saya sering bawa kendaraan yang sering saya bawa, motor sering saya bawa, dan di situ pun sering juga, dan tapi seringnya motor itu dipinjam orang. Ini mimpi seperti ini dalam sebulan itu mungkin sekali atau 2 kali gitu. Kalau tentang mimpi ini banyak saya yang satu itu. Satu lagi Ustaz, apakah kenakalan anak ini juga dari Ain ya? Karena kita punya sekolah alam Al-Quran. Itu kita kan inginnya Al-Quran mereka yang mereka hafal itu juga untuk terapi mereka sendiri. Cuman dalam proses itu ini banyak kenakalan yang dari rumahnya masing-masing itu harus kita ini kan juga, apakah kenakalan itu dan penyakit fisik itu semuanya itu murni dari penyakit Ain atau memang ada tinjauan medis yang bukan Ain atau seperti apa. Gitu aja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Jo, dari pertanyaan ini saya coba mau ngecek Ibu. Coba cek Bu, ketika Ibu luruskan kedua kakinya, lurusin kakinya, terus lihat di 10 jarinya, bacakan Al-Fatihah. Nanti Ibu rasakan di bagian mana, kanan atau kiri. Kalau dari pertanyaan ini saya duga, coba cek juga dari jalur keturunannya dulu pernah punya apa. Ada benda-benda apa yang disimpan, ada pelajaran apa yang pernah dipelajari sama keturunan-keturunan sebelumnya. Ini kemungkinan ada khodam, ada jalur-jalur keturunan yang ikut seakan-akan menjaga, seakan-akan melindungi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait di sekolah, ketika Quran mereka jadikan ini tapi ada kenakalan dan lain-lain. Sebenarnya saya lebih sering ketika anak kita yang terlihat nakal, nggak bisa dibiarin, saya nggak langsung fokus pada anak. Saya fokus pada orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi efek dari orang tuanya itu berimbas kepada anak. Kebanyakan orang tua, kebanyakan kita nih orang tua, mereka menganggap orang tua itu hanya ibu. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang ditemukan anak di rumah. Saya katakan kalau dia hanya berpatok pada ini salah. Kenapa? Karena dia harus lihat kalimat selanjutnya, al-abu mudiruha. Bapak ini kepala sekolahnya. Coba lihat di dalam Quran ada 17 percakapan antara anak dengan orang tua, 1 percakapan anak dengan ibu, 2 percakapan anak dengan orang tua, 14 percakapan anak dengan ayah. Itu harus diperhatikan juga. Jadi kenakalan ini nggak serta-merta karena ain, nggak serta-merta karena gangguan jin. Saya sering sekali diminta untuk mengisi pengajian parenting, dan saya kupas tuntas bagaimana percakapan anak dengan ayahnya. Segitu banyak, segitu pedulinya Allah memberikan gambaran, ternyata anak itu harus dekat dengan ayahnya bukan ibunya. Ibu cukup 0-2 tahun, selebihnya ayah. Kayak gitu. Wah, ini apa nih? Nomor handphone saya di-set. Kayak gitu, ini gambaran singkat aja, Bu. Karena waktunya nggak cukup ya. Baik Ustaz. Ya, ini dalam. Karena penjelasan ini juga cukup panjang. Kalau di Jakarta, saya sering jalan bareng sama Ustadz Benri Jaisurrahman terkait parenting. Saya sering isi kajian bareng dengan beliau, dan memang duduk permasalahan anak-anak yang dialami gay, lesbi, dan lain-lain, itu ternyata bisa dilihat ada kurangnya dari utang pengasuhan kalau bahasanya Ustadz Benri. Utang pengasuhan dari orang tua. Itu bisa juga karena itu. Ya, insya Allah nih kita bisa bahas lah soal parenting, boleh nih Arsi kapan-kapan bikin. Karena menarik ini. Oke, itu dari saya. Baik. Cukup, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Sahal. Dan buat para peserta, para ustaz-ustazah yang belum terjawab pertanyaannya, nanti mohon izin Ustaz untuk di-share nomor HP biar nanti bisa japri langsung. Oke, silakan. Karena berhubung Ustaz Sahal jam 10 harus ada acara lagi, kita tutup acara kita pada malam hari ini. Yang belum terjawab pertanyaannya, silakan lihat di chat. Saya share nanti nomor HP beliau, bisa nanti japri biar terpuaskan pertanyaan pada malam hari ini. Insya Allah.
Jazakallah khairan katsiran kepada bunda kita Sal Al-Mudafari, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan keberkahan, bisa mengajar kepada kita semuanya, membagikan keilmuan beliau, sehingga kita sebagai terapi apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Mokhtar, mungkin